Salut banget sama negara Malaysia, sumpah. Mau tahu nggak kenapa? Di Malaysia itu enak tenan, cok. Nggak ada pungli parkir. Satu hal yang gue syukuri ketika menjalani ibadah puasa Ramadan di Kuala Lumpur untuk pertama kalinya ialah ternyata culture-nya nggak terlalu berbeda dengan Indonesia. Orang Indonesia ketika sampai di Malaysia dibuat kaget dengan suasana yang ada di Malaysia. Tidak ada parkir liar, tidak ada pungutan liar atau biasanya disebut pungli. Disiplin dan tertata rapi. Itulah yang dirasakan orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Nah, sisi positif seperti inilah yang perlu kita contohi, kedisiplinan warga Malaysia sehingga luar biasa negaranya tidak ada pungutan liar atau parkir liar. Semuanya ditata secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Orang Indonesia shock dan kaget ketika melihat suasana di Malaysia dan juga kemodernannya atau istilahnya kemajuannya yang dimana sudah seperti setara di Jepang. Misalnya di tempat-tempat perbelanjaan belinya itu sudah tidak perlu ada penjaganya, serba auto. Nah, kita simak videonya dan kita reaction bersama-sama. Salut banget sama negara Malaysia, sumpah. Mau tahu nggak kenapa? Kemarin kami baru nyampe di Malaysia ya kan, dari Indonesia. Iya, Mas. Nah, nyampe ke Malaysia, kami kan langsung ke imigrasi tuh, ya kan. Jadi kami ngantri, orang Indonesia, orang luar Indonesia, orang luar Malaysia pun antri panjang-panjang. Dan di sebelah kanan kami ada jalur khusus untuk orang Malaysia, untuk rakyat mereka sendiri. Nah, nggak perlu antri panjang-panjang juga, ya kan. Jadi orang di Malaysia nih, ya kan, kalau dilihat ya, kalau kita melihat itu mereka mengutamakan rakyat mereka sendiri, memuliakan rakyat mereka sendiri gitu loh. Masya Allah, keren banget sumpah Malaysia. Di Malaysia itu enak tenan, cok. Nggak ada pungli parkir. Parkirnya gratis. Nggak ada gangguin. Pokoknya berbuka di Malaysia itu enak banget. Memang nggak semua tempat ya yang parkirnya itu gratis. Cuman ada di setengah tempat aja. Tapi yang berbayar pun itu udah pakai mesin. Udah punya palang. Jadi harganya nggak naik, nggak turun. Nah, kalau di tempatku ini itu benar-benar gratis. Terserah loh mau parkir mobilnya di mana, di dekat, mau jauh, terserah. Lagi satu ya, di sini tuh kayak banyak banget ya, bukaannya itu banyak banget. Ya, jadi orang-orang yang beli bukaan itu otomatis rame. Jalannya itu sampai macet loh, saking ramenya orang ke bazar. Nah, satu lagi kalau kalian perhatiin, setiap warung-warung yang ada itu harus memaparkan menu-menu mereka. Betul. Dan harganya itu gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Kalau kalian bayar, gak ada penipuan lagi. Mantap kan? Hai semua, jadi untuk kalian yang lagi jalan-jalan di Malaysia, kalau kalian menemukan counter self service seperti ini, oke, jadi kalian bisa lihat cara untuk transaksi. Jadi kalian cukup scan saja, kemudian di layar akan muncul harga item. Jangan lupa untuk tekan pay. Setelah tekan pay, kalian pilih metode pembayaran, contoh menggunakan kartu. Setelah itu kalian tinggal tap aja kartu di mesin. Nah, setelah sukses, nanti mesin akan keluarkan struk pembelian kamu. Nah, tinggal tunjukin deh nanti ke security ketika kamu menuju keluar dari supermarket. Oke, semoga bermanfaat ya. Hai. Semakin maju. Ini bakal terjadi kepada semua convenience store di Malaysia, guys. Mondo Smart Store dekat Putrajaya Central merupakan kedai runcit yang tidak ada orang jaga di kaunter. Bila nak masuk kena scan muka dan bila beli barang kita kena scan sendiri. Tempat ni sesuai lah dengan orang yang tak nak berinteraksi dengan pekerja kedai ataupun nak jimat kos untuk hire Asia. Masa nak bayar dekat kedai ni aku agak janggal sebab tak biasa dengan sistem macam ni, tapi berjaya jugalah sampai transaksi berjaya. Dalam kedai ada macam-macam barang, standard convenience store lah, macam biskut, roti, chips, air. Ada juga Maggi dan tempat untuk masak Maggi dan meja untuk kita makan. Ada juga ubat-ubatan seperti Panadol yang dijual di sini. Kedai ni 24 jam, so confirm lah tak kena scam kedai tutup bila kita datang ke sini. Dan seperti inilah
Kita lihat kemajuan di Malaysia. Jadi kalau belanja pun enak, tinggal di scan sendiri. Wow, kapan Indonesia kira-kira punya seperti ini? Ternyata Malaysia sudah setara seperti di Korea dan di Jepun. Luar biasa. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, suasana yang ada di Malaysia yang begitu sangat-sangat membuat orang Indonesia kagum dan shock. Bahkan orang Jakarta ketika melihat suasana bazar Ramadan yang ada di Malaysia pun terkejut dengan suasananya. Dan di Malaysia itu tidak ada parkir liar ataupun tukang pungli. Ini hanya sekedar informasi saja, sahabat-sahabatku semua. Kemudian mas-masnya ketika datang ke Malaysia dibuat terkejut ya dengan suasana yang ada di Malaysia, dan ternyata Malaysia itu benar-benar memperhatikan warganya ya, di dalam melayanan itu selalu mengutamakan warganya terlebih dahulu. Salut, respect, luar biasa Malaysia. Ini hanya sekedar informasi, sekali lagi biar sahabatku tidak salah paham. Dan memang di Malaysia itu memang kedisiplinannya itu luar biasa kalau dari segi pandangan saya. Tertata rapi, bersih, dan bazar Ramadan yang ada di Malaysia pun juga ada perbedaan ya dengan di Indonesia. Kalau bazar Ramadan di Indonesia, misal kata kalian mau naik motor ya kan, lalu di depannya itu boleh. Mau naik mobil di depannya juga boleh. Bahkan mobil truk, mobil apapun boleh. Jadi pada intinya Malaysia itu mengutamakan kenyamanan untuk warganya ketika ada acara-acara tertentu. Contoh kecilnya bazar Ramadan. Kemudian dari segi itu ya, orang jualan ada harganya. Jadi misal kata pelancong datang ke Malaysia, mereka tidak takut ditipu karena makanan yang dijual pun sudah tertera ada harganya. Apabila ada penjual yang misal kata tidak mencantumkan harga makanan tersebut, maka akan didenda. Nah, ternyata sahabat-sahabat kita, orang-orang Malaysia ketika datang ke Indonesia itu juga memberikan percontohan yang begitu sangat-sangat baik. Banyak para sahabat-sahabatku wisatawan daripada Malaysia datang ke Indonesia selalu berbagi kebaikan kepada Pak sopir. Bahkan yang baru-baru ini Mas Aisar Khalid yang begitu mendapat pujian dari netizen Indonesia dan juga kecaman. Biasa, kadang-kadang orang ini kalau melakukan kebaikan kemudian mendapat sokongan yang begitu banyak luar biasa. Ada pula orang yang iri hati, itu sudah menjadi hal biasa. Namanya manusia ya kan, namanya hidup di dunia. Pasti ada yang baik, ada pula yang tidak baik. Tetapi ketika ada sahabat-sahabat kita daripada Malaysia memberikan contoh yang baik, harusnya kita sebagai orang Indonesia juga perlu mencontohinya. Dan inilah berikut orang-orang Malaysia yang begitu luar biasa ketika datang ke Indonesia. Memang best lah bang dengan akakku daripada Penang Malaysia ini lah. Tengok nih ya. Ini aku hantar daripada hotel ke airport. Akak tuh bagi jajan lagi, bagi duit. Tengok lah nih. Semalam udah bagi roti, bagi sate, bagi duit lagi. Hari ini dapat bagi lagi. Alhamdulillah. Padahal kami baru jumpa dalam 1 hari saja. 1 hari saja kami jalan-jalan. Tapi dah macam pemilih. Dan akak itu cakap dengan saya, kalau nanti mari ke Malaysia Penang, mari tak perlu inilah, tak perlu cari rumah. Ada rumah akak kosong katanya. Mari tempati je lah katanya. Aduh ya Allah, baiknya. Itulah ya, kalau memang kita ikhlas, kita baik, pasti jumpa orang-orang baik pula. Aduh. Saya tak tahu lagi bilang apa-apa dengan akak tuh. Aduh, baik sangat, betul dengan akak. Buat korang yang mau nak pergi ke Restar Coffee akak itu, bolehlah kalian pergi dalam daerah Penang, Malaysia. Cafe itu best ya kan, ada dalam ruangan, ada daripada luar tengok-tengok padang tuh cantik, sunset tuh sedap ya. Boleh kalian nanti saya akun TikTok dia saya bagilah akun TikTok akak itu, oke? Terima kasih akak, hati-hati jalan, jumpa lagi kita dekat ke Medan, oke? Nanti lebaran ya, lebaran kan? Saya tunggu loh. Oke, bye-bye. Alhamdulillah jumpa orang baik lagi daripada Malaysia Penang. Tengoklah. Masya Allah mas. Kakak tuh begini.
bagi roti, sate, bagi uang pula ya kan. Masya Allah. Buat kakak, terima kasih banyak sudah baik dengan saya sepanjang perjalanan cerita masalah sejarah Malaysia. Saya ada dapat ilmu-ilmu sedikit lah tentang Penang tuh. Alhamdulillah. Dan buat korang yang orang Penang, ya, korang wajib pergi ke kafe kakak nih. Nanti saya bagi akun TikTok kakak nih, saya screenshot juga daripada layar nanti. Oke? Kakak nih jual kafe itu jual apa? Jual kopi Arabi, kopi latte, macam-macam kopi, macam-macam makanan, sedap-sedap semua ya. Jadi orang wajib tengok akun TikTok kakak ini, nanti saya bagi di caption, oke? Oh, ternyata terima kasih bos buat kakak daripada semua Malaysia. yang udah booking saya, udah bagi rezeki dengan saya. Semoga lancar, sehat rezeki. Barokah, Mas. Kita boleh jumpa lagi dekat Medan ini, Indonesia, oke? Bye bye. Aku mau menanggapi komentar dari Kak Mato Vanyo. Berbuat baik nggak harus ke negara orang. Beliau ini mengomentari video aku tentang Aisar berbuat baik dan jualan parfum di Indonesia. Kenapa berbuat baik harus di tempat kita sendiri, nggak di tempat lain? Secara guys, mungkin kalian nggak tahu bahwa sebelum ke Indonesia, Aisar itu sudah pernah keliling Malaysia untuk Betul. berbuat baik. Iya. Jadi dia juga mau berbuat baik ke tempat lain. Apa salahnya? Terus kalian kira kita ini selama ini Muslim di Indonesia boykot produk dari negara, kalian tahu maksud aku? Itu kenapa? Ya karena kita ingin berbuat baik ke negara Palestina. Banyak loh orang Indonesia berbagi sedekah untuk rakyat Palestina. Lalu kenapa orang Malaysia nggak boleh berbuat baik ke orang Indonesia? Komenan model kayak gini yang membuat kita seolah-olah orang Indonesia tuh nggak bersyukur atas kehadiran Aisar yang datang berbagi ke sini. Padahal nggak semua orang Indonesia berpikiran model kayak gini. Kita orang-orang Indonesia sangat bersyukur Aisar datang ke sini. Tapi model-modelan kayak gini nih, yang komennya kayak gini, yang membuat orang Malaysia itu merasa tersinggung. Kenapa? Udah capek-capek Aisar datang ke sini untuk berbagi, kalian malah nggak bersyukur. Berbuat baik itu nggak harus pandang orang itu dari mana, orang itu sukunya apa, agamanya apa, dari mana, itu nggak harus pandang gitu sayang. Berbuat baik itu kepada semua manusia, jangankan kepada semua manusia ya. Bahkan di agama pun kita disuruh berbuat baik kepada hewan, kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain, nggak harus manusia aja. Lah terus ini apa salahnya Aisar datang berbuat baik ke Indonesia? Kecuali Aisar datang ke Indonesia itu merugikan masyarakat Indonesia, merugikan orang-orang yang ada di Indonesia. Wajar. Nah kalau ini berbuat baik, kan aneh sekali jawaban model kayak gini. Aisar Khaled bikin konten berbagi dijudge. Bro, kalau misalkan ada orang bikin konten berbagi atau konten positif, itu dicontoh, Betul, Mas. bukan malah dijudge. Masa orang berbagi nggak boleh dipublish, nggak boleh dikontenin? Tapi kalau misalkan orang bikin konten berbagi, terus dipublish, itu kan masuknya ria, Bang. Nah, itu tergantung niatnya. Kalau orang yang berbagi, niatnya untuk mencontohkan agar orang-orang melakukan hal positif, ya nggak masalah, bro. Apapun tergantung niatnya, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kali ini saya akan menanggapi ucapan seseorang kepada Aisar Khalid yang berkata begini. Kalau kau tidak tahan dijuliti di negeri Konoha ini, pulang sana ke negaranya dan jangan kembali lagi. Saya berpikir bahwa orang ini mungkin memenuhi 3 kriteria. Yaitu pertama, orang ini tidak punya ilmu. Yang kedua, orang ini tidak punya akhlak. Gak duwe sopan santun. Yang ketiga, kemungkinan orang ini tak punya agama. Sehingga tidak tahu ajaran agama tentang bagaimana memuliakan seorang tamu. Aisar itu tamu. Tamu yang datang ke Indonesia dan membawa kebaikan. Ia datang ke sini berusaha membantu orang-orang miskin di Indonesia, bahkan memberangkatkan umroh. Orang-orang yang rindu untuk datang berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah.
Dan Aisyah membantu mereka. Dan kau malah berkata bahwa dia harus dijuliti, harus tahan agar pantas untuk datang ke Indonesia. Ajaran agama yang mana yang memberi pelajaran kepadamu bahwa tamu harus dijuliti? Atau engkau memang tak punya agama? Jangan-jangan, atau kau ini orang yang tak punya akhlak dan sopan santun? Jangan-jangan, atau engkau ini tak punya ilmu apapun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhiri falyukrim daifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan Aisyah adalah tamu ke negara ini, tamu yang membawa kebaikan dan ingin persahabatan. Dan kau sambut seorang tamu dengan julid-julid. Waraskah engkau? Siapa namamu? Lupa saya. Raja apa? Udahlah. Menghormati tamu adalah ajaran Islam. Dan ajaran ini juga ada di dalam ajaran agama Kristen, ajaran agama Buddha, ajaran agama Konghucu. Sebuah agama ini menyarankan, memerintahkan untuk menghormati tamu. Tetapi engkau malah membuat satu garis aturan bahwa tamu yang ingin menjadi entertainer di Indonesia harus tahan terhadap julat-julit. Siapa gurumu yang mengajarimu hal ini? Sesungguhnya saya malas untuk menanggapi orang ini. Tapi karena ada beberapa orang yang DM kepada saya dan meminta saya untuk memberikan komentar, maka saya pun agak segan menyampaikan komentar ini. Saya hanya berdoa, semoga ke depan engkau bisa belajar lebih banyak lagi, agar ilmumu, pengetahuanmu, akhlak, dan etikamu itu semakin bagus. Ingat ya nak, ucapanmu itu bisa memicu disharmoni antara masyarakat Indonesia dengan orang-orang Malaysia, terutama penggemar-penggemarnya Aisyah Khalid di sana. Ingat ya nak, bahwasanya saudara-saudaramu orang Indonesia banyak yang mencari nafkah di Malaysia. Jangan sampai mereka mendapat cibiran oleh karena huru-hara yang ditimbulkan oleh ucapanmu itu. Hati-hati. Pertanyaan terakhirku adalah, hai nak, siapapun namamu, apa sumbangsihmu bagi kemanusiaan dan hubungan-hubungan personal bagi masyarakat di negerimu ini? Apakah kau pikir julat-julit di mulutmu adalah sumbangsih bagi kemanusiaan, bagi hubungan-hubungan kemasyarakatan? Pikirlah dengan otakmu dan belajarlah banyak ilmu agar tidak menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Malu, kata orang Jawa, isin, kakean omong gak ono isine. Sekian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini Aisyah Khalid, biar kau tahu, sebaik-baik apapun orang, kalau memang orang nggak suka sama kita, mau baik apapun, tetap di matanya itu kau baik, jahat. Tapi kalau orang yang punya otak, yang punya akal, melihat perjuanganmu, melihat caramu di Indonesia, banyak kok yang mendukung kamu. Segelintir netizen Indonesia, kenapa kalian harus benci dengan orang Malaysia? Kenapa? Apa salah mereka? Padahal orang-orang dari Malaysia ketika datang ke Indonesia seringkali melakukan kebaikan, beramal, bahkan suka berwisata di Indonesia. Terkhusus untuk netizen yang membenci dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Jadi untuk netizen yang membenci negara Malaysia, coba dengarkan.
Apa maksud kalian benci dengan negara Malaysia? Di negara Malaysia, berjuta-juta orang Indonesia bekerja di Malaysia. Itu kalau kalian mau mengakuinya. Dan mereka menggantungkan nasibnya di sini, mencari nafkah, ingin ekonominya berubah, banyak yang sukses. Harusnya ketika ada orang Malaysia, contoh kecilnya Mas Aisar Khalid, beliau salah satu di antara influencer yang begitu sangat luar biasa, yang dimana tidak pernah dilakukan oleh influencer Indonesia. Influencer Indonesia yang kaya raya justru lebih banyak pamer harta, review rumah mewah, review mobil baru. Tapi sosok seorang influencer dari Malaysia, Mas Aisar Khalid, datang ke Indonesia memberikan percontohan yang sangat baik, di mana selalu berbagi kebaikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Bahkan beliau selalu memberikan hadiah umroh. Kalau saya hitung kemarin jumlahnya lebih dari 40 orang ya. Itu hampir setiap minggunya ya kayaknya dia memberangkatkan umroh orang dari hasil penjualannya. Jadi Mas Aisar Khalid itu di Indonesia juga mendapatkan banyak job ya dari para influencer dari Indonesia, saling bekerja sama. Dan saya sangat salut, respect luar biasa. Beliau mendapat keuntungan bukan hanya untuk diri sendiri beliau, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Lantas kenapa ketika ada influencer dari Malaysia yang begitu namanya naik begitu luar biasa, tak perlu iri, harusnya perlu mencontohinya. Bisa nggak seperti influencer dari Malaysia? Dan kita harusnya bersyukur influencer dari Malaysia memberikan percontohan yang baik. Harusnya contoh-contoh yang baiklah itu yang patut kita tiru, bukan dijulitin atau dihujat. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang baik, informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jadi teruntuk netizen, segelintir netizen yang selalu membenci Malaysia, yang selalu kadang-kadang mengatakan Malaysia yang bukan-bukan, stop. Kalau kalian tidak paham tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Banyak loh segelintir YouTuber Indonesia yang memberitakan, oh Malaysia gini, Malaysia gitulah. Tapi jika perumpama ditanya solusinya bagaimana, ya kan, mereka diam saja. Dulu saya pernah dihujat ketika saya bekerja di Malaysia. Netizen ramai yang menghujat. Kerja begitu saja bangga di Malaysia. Kerja kayak gitu aja kamu bangga-banggakan. Hanya sebagai kuli aja kamu heboh. Kalau saya tanya misal kata, bisa nggak kalau aku pulang, kamu memberikan pekerjaan seperti di Malaysia? Gajinya juga. Jawabannya pasti nggak bisa. Tapi kalau menghujat, Masya Allah, luar biasa memang kadang-kadang mulut netizen ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, reaction silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Stop untuk membenci negara tetangga kita, karena kita ini bersaudara sahabatku semua.